Di antara pulau-pulau di Indonesia, terdapat garis purba yang nyata dan tidak nyata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi karena semuanya sama, jika kamu berdiri di pantai Bali dan melihat ke timur ke pantai Lombok, kita akan menatap tepat ke titik tersempit, hamparan air sepanjang 32 km yang tampaknya cukup sederhana. Penghalang tak terlihat ini menjalin jalan melalui seluruh kepulauan Melayu, kumpulan pulau terbesar di planet ini. Lihat, di sisi barat, kehidupan binatang adalah ciri khas Asia, menampilkan badak, gajah, harimau, dan burung pelatuk. Tetapi melewati batas ini, kita tidak akan menemukan spesies yang sama di sisi timur. Sebaliknya, pulau-pulau tersebut memiliki karakter ekologis yang sama sekali berbeda, termasuk marsupial komodo, kakatua, dan pengisap madu. Inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai batas biogeografis. Titik temu dua wilayah keanekaragaman hayati yang sangat berbeda. Dan garis khusus yang disebut garis Wallace ini mungkin yang paling tajam dan paling ikonik dari semuanya. Jadi, bagaimana garis tak terlihat ini bisa terjadi? Mari kita bahas lebih jauh. Dalam sebuah peta terkadang kita melihat terdapat garis-garis yang menunjukkan suatu batas. Untuk memisahkan suatu wilayah dengan wilayah lainnya, garis tersebut masuk sebagai salah satu simbol pada peta. Ternyata garis-garis tersebut dibuat dengan sebuah tujuan, yakni membedakan kondisi wilayah satu dengan lainnya. Di Indonesia, keberadaan garis-garis ini sangatlah penting guna mengetahui perbedaan flora dan fauna di suatu daerah, kondisi geografis, dan lainnya. Selain itu, garis imajiner yang dapat ditemukan pada peta Indonesia diketahui ada sebanyak 3 jenis, yakni garis Weber, garis Wallace, dan garis Lydekker. Masing-masing garis imajiner tersebut memiliki perbedaan, mulai dari penemunya hingga fungsi dari ketiga garis. Garis Wallace pertama kali dibuat sketsanya pada tahun 1859, sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi hewan Asia dan Australasia. Bagian barat dari garis ini berhubungan dengan spesies Asia. Di timur, kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia. Garis ini diberi nama sesuai nama penemunya, Alfred Russel Wallace, asal Britania Raya, seorang naturalis sekaligus penjelajah, geografer, antropolog, biolog, dan ilustrator berkebangsaan Inggris yang mencetuskan teori evolusi lewat seleksi alam yang menyadari perbedaan yang jelas pada saat dia berkunjung ke Hindia Timur pada abad ke-19. Garis Wallace memanjang dari utara hingga selatan, tepatnya dari Selat Makassar sampai Pulau Bali dan Lombok. Adanya garis ini juga tercatat oleh Antonio Pigafetta tentang perbedaan biologis antara Filipina dan Kepulauan Maluku. Tercatat dalam perjalanan Ferdinand Magellan pada 1521. Garis ini lalu diperbaiki dan digeser ke timur atau daratan Pulau Sulawesi oleh Weber. Batas penyebaran flora dan fauna Asia lalu ditentukan secara berbeda-beda berdasarkan tipe-tipe flora dan fauna. Garis ini lalu dinamakan Wallace-Weber.